Halo, bangun pagi-pagi tadi saya mendapati sebuah komentar di salah satu video saya di YouTube. Nah, ini saya bacakan saja dari Mas Hikam Haudri. Chatnya seperti ini, nanti saya screenshot, saya masukkan di video di bawah ini nanti ya. Maaf Pak, kompor saya itu masih bagus selangnya, tapi kenapa awalnya kompor normal-normal saja, setelah habis gasnya saya ganti tabung yang baru, lalu dihidupkan apinya kecil, lalu saya ganti tabung baru lagi, tetap saja apinya kecil sekali. Apa dari regulatornya atau ada yang lain? Mohon solusinya, matur nuwun. Lalu sudah saya jawab di sini teman-teman, jawabannya panjang lebar, tapi saya yakin tidak jelas juga kalau kita coba praktek ya, kita langsung ada kompor, ada regulator, sehingga teman-teman bisa lebih jelas. Api kecil. Oke kawan-kawan, jumpa kembali di channel Sarwanto Haswarso. Jangan lupa Anda subscribe channel ini, like, komen, dan share, dan iklannya jangan di skip-skip ya, biar kami punya income untuk membuat konten-konten baru yang bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, langsung saja ke persoalan, yaitu mengatasi api kecil pada kompor. Jadi teman-teman semuanya, berdasarkan pengalaman empiris selama ini ya, berberangkat dari pengalaman pribadi saya menangani kompor gas untuk kegiatan rumahan. Untuk api kecil ini banyak sekali faktornya. Yang pertama yang kalian perlu perhatikan, mungkin satu persatu ya, coba bersihkan ini burner ya, burner ini dibersihkan. Kadangkala karena ini kotor, itu juga bisa menyebabkan api itu kecil, atau juga api bisa merah. Nah, cara membersihkannya cukup gampang, yaitu direndam dengan air. Anda bisa juga menggunakan air cuka ya, air cuka yang bisa untuk masak itu dicampurkan dengan air, ini dibersihkan lalu disikat-sikat pakai menggunakan sikat gigi bekas, ini dibersihkan. Satu itu ya, perhatikan. Kemudian yang kedua, ini tungkunya teman-teman, tungkunya ini bisa dilepas, ini ada pengait di sini ya, ini bisa dilepas, ini dibersihkan. Biasanya kalau ini kotor, tungku ini kotor, ini biasanya juga akan berpengaruh pada api, entah itu api kecil, entah itu api merah. Yang jelas ini dibersihkan. Nah, secara periodik merawat kompor itu baik. Jadi mungkin karena faktor debu, kemudian Anda menggunakan alat memasak yang berkerak, yang ada kotorannya, ini juga akan mempengaruhi kompor kita, dan bisa juga terjadinya penyumbatan-penyumbatan. Oke, kemudian yang lain teman-teman, perhatikan selang ini ya. Selang ini juga harus sesekali dikontrol ya. Di saluran selang ini kadang-kala ada kotoran. Coba kalian cek ada kotorannya atau tidak. Caranya dilepas ini, dilepas bagian sini, lalu ditiup. Kalau angin itu mengalir dengan lancar, berarti tidak ada hambatan. Oke, kemudian yang selanjutnya, api kecil juga karena regulator. Nah, ini teman-teman, kadang-kala yang di sini kan ada jarum ya, ada jarum yang penekan yang ke tabung gas. Nah, pemakaian ya, karena jangka waktu pemakaian seringkali terjadi keausan. Nah, kalau ini terjadi keausan, akibatnya bisa dua hal. Yang pertama, bisa saja nanti api tidak menyala sama sekali, berarti jarum penekan ini tidak bisa menyentuh di pentil tabung gas. Tabung gas ini ada pentilnya di sini. Nah, ini jarum ini tidak bisa menyentuh. Biasanya kompor tidak akan nyala sama sekali. Atau bisa juga ini menyebabkan menekannya tidak sempurna. Nah, untuk masalah ini Anda bisa mengakalinya dengan Anda bisa gunakan kapas begini ya. Ambil kapas, kemudian kecil aja di segini ya, misalkan di gini, digiling-giling begini, kecil aja, kecil saja seukuran ini. Kalau tidak bisa menyala sama sekali, ini bisa diakali dengan, berarti ini pennya ini tidak menyentuh di pentil. Nah, ini bisa ditempelkan begini teman-teman, ditempelkan begini, lalu dikasihkan ini apa, lem G atau lem Korea, ada juga yang menyebut lem set. Nah, ini kita lem di sini. Maksudnya ini hanya untuk menambah panjang pentil ini biar bisa menyentuh di pentil tabung gas. Selain kapas, mungkin juga bisa menggunakan ban bekas sepeda motor ya, ban dalam itu dipotong kecil, taruhkan di sini lalu dilem. Nah, karena ini masih normal, saya tidak akan mengelemnya ya, nanti malah kepanjangan. Oke, itu masalah yang lain. Kemudian di regulator juga kadang-kala yang pengunci merah-merah nih teman-teman, ini kan ada pengunci merah-merah. Ini biasanya kalau apinya kecil ini kurang masuk, tekan sedikit, ditekan sedikit begini biar agak masuk sedikit, itu juga bisa berpengaruh. Atau bisa juga karena silnya sini terlalu tebal atau Anda mengganjalnya terlalu tebal sehingga ini
tidak bisa masuk. Coba diganti karet seal yang lain yang ada di sini. Ini faktor regulator ya. Sebenarnya regulator ada juga masalahnya, tapi itu jarang sekali terjadi teman-teman. Saya ambilkan contoh regulator yang sudah saya buka ya. Ini kebetulan untuk eksperimen saya itu mempunyai satu ember regulator bekas ini. Ini semua bekas tapi sudah saya servis dan bisa dipakai. Tapi ada regulator yang bukaan teman-teman, bisa tunjukkan. Nah di sini, nih. Kadang-kala api kecil ini juga ini kurang masuk setelan ininya. Nah di regulator ini ada tutupnya seperti ini. Ini tutup ini sebenarnya bisa dibuka ini. Cukup dicongkel lalu nanti dilem dengan lem apa, setelah dibuka nanti bisa menggunakan lem G seperti ini atau lem Alteco. Nah itu dibuka, kalau dibuka isinya seperti ini. Nah ini biasanya kalau apinya kecil ini setelannya kurang pas. Ini bisa diputar teman-teman, ini bisa diputar. Nah diputar sedikit sampai apinya sesuai yang kita inginkan. Oke, selain ini faktor selanjutnya ya, kemudian ada juga penyebab yang lain teman-teman. Penyebab yang ini menurut pengamatan saya itu lebih sering terjadi, paling sering terjadi kenapa api kecil selain yang tadi, yaitu masalah pada spuyer. Ini saya lepas dulu biar saya tunjukkan dulu spuyer itu letaknya di mana. Nah ini teman-teman, ini bisa dilepas. Setelah ini dilepas, di sini ada spuyer. Nah lalu ini kalian bisa buka dengan menggunakan tang, diputar ke kiri seperti buka baut ya. Ini kalau begini itu berarti menguatkan, kalau ini melepas. Nah ini spuyer ini dilepas lalu dibersihkan. Atau kalau enggak, kalau Anda takut terlalu beresiko, setelah ini dilepas ya, setelah ini dilepas, ini bisa dibersihkan dengan menggunakan cotton bud atau mungkin juga dengan benar-benar ini di kotoran di sini. Tapi biasanya kalau seperti itu kurang maksimal hasilnya, karena kita akan membersihkan di bagian dalam ini ada spuyer ya, ada lubang kecil yang untuk keluar gas, itu biasanya tertutup oleh debu atau kotoran. Nah kalau ini tertutup debu oleh kotoran, maka kemudian yang terjadi keluarnya gas ini sehingga tidak normal. Atau mungkin saya buka aja lah biar teman-teman lebih jelas ya. Ini problem api kecil yang sering kita hadapi. Masing-masing kompor beda-beda ya, tapi yang jelas yang penting ini dibuka. Ini kalau ini modelnya cuman dibengkokkan ya. Sebenarnya paling enak pakai tang yang ini, yang tang apa itu teman-teman, tang yang runcing ya. Nah ini kita lepas dulu. Ini juga dibersihkan teman-teman. Nah, ini cara membersihkannya, kalau ini betul masih bagus ya, kalau sudah lama dipakai ini akan di dalamnya akan ada kerak-kerak. Itu bisa dicuci dengan sunlight, kemudian bisa juga masukkan sedikit cuka ya, cuka yang sudah dicampur dengan air. Lalu pokoknya yang penting di dalam ini bersih, bisa dibersihkan. Nanti akan membantu apinya menjadi bagus, kemudian lebih besar. Nah ini spuyer yang saya maksud di sini teman-teman. Nah ini spuyer ini kita bisa lepas ini teman-teman. Ini kita lepas lalu kita bersihkan di dalamnya ini. Bisa juga Anda menggunakan jarum ya, bisa menggunakan jarum jahit itu atau jarum pentul. Yang kotoran ini kita bersihkan lalu kita tiup-tiup. Ini ada lubang kecil ini yang untuk keluar gas ini yang seringkali menyebabkan kotor. Kalau Anda tidak mau berisiko lepas ini nanti khawatir rusak, ini bisa jarum kecil itu bisa kita bersihkan pakai ini lubang kecil di spuyer ini dengan menggunakan jarum, lalu kita tiup sampai kemudian mengalirnya lancar, karena ini kan ke sini, nanti bisa dicek di sini anginnya keluarnya normal atau enggak, ini ada kotoran atau tidak. Oke ya, paham ya. Jadi intinya di sini dibersihkan dari kotoran. Oke, lalu kalau sudah ini dikembalikan lagi ya, yang jelas tadi spurinya masuk ke sini, maka ini harus dibuka kalau mau membersihkan. Kemudian teman-teman, tidak kalah pentingnya, nanti ada setelan di sini. Ini ada setelan angin ya. Nah setelan angin ini mempengaruhi kompor ini nyalanya biru atau tidak. Nah ini kita mainkan, kita cari posisi yang paling pas. Ini kan habis saya buka ya, saya tunjukkan aja cara menyetelnya. Kita pasang dulu ya, kita pasang ya, lalu kita nyalakan ini ya. Nah ini apinya seperti ini teman-teman, itu bisa kita setel yang saya tunjukkan tadi. Ini bisa diputar ke atas atau ke bawah sampai kemudian ini apinya bagus. Nah ini berhubung cahayanya terlalu terang ya, ini susah. Biasanya kalau malam itu bisa kita nyetelnya lebih maksimal, karena kita bisa tahu betul warnanya ya. Kita nyala. Oke, itu teman-teman. Jadi hanya itu saja untuk membersihkan yang saya sebutkan tadi, untuk mencapai api yang maksimal. Yang jelas kita juga harus merawat, jadi rajin-rajin merawat ini
merawat kompor, karena kompor ini kalau tidak kita rawat nanti banyak debu. Dan upayakan memasak itu dengan peralatan masak yang bersih. Bersihkan lemak-lemak atau kotoran yang menempel waktu Anda selesai masak. Oke, saya kira itu teman-teman tema pada sesi ini, yaitu bagaimana cara mengatasi kompor yang nyalanya kecil. Mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman. Sudah saya tunjukkan satu persatu dan saya jelaskan secara pelan-pelan biar teman-teman lebih paham ya. Yang jelas sekali lagi kompor ini harus kita rawat ya. Kalau Anda habis memasak sebaiknya dilap, dibersihkan supaya kotoran-kotoran tidak menyumbat pada saluran yang ada. Faktor karaten ya, jadi karena tumpahan air kemudian minyak itu bisa membuat barang-barang di sini berkarat dan itu bisa menyumbat. Oke, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa kembali di video saya selanjutnya. Thank you.